panjang umur sehingga dengan diberikannya banyak nikmat oleh Allah kepada kita, alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu bekal untuk kehidupan kita di yaumil akhir kelak. Tidak lupa salawat serta salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada manusia yang mulia, uswah hasanah, junjungan alam, Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabiin. Semoga pula sembahlah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita termasuk umat yang mendapatkan pertolongan yang agung di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Jemaah taklim Masjid Jami Al-Baitul Ma'mur rahimakumullah, taklim pada pagi hari ini pada tanggal 25 Zulqa'dah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Rahmat Aziz SPDI, dan di akhir penyampaian tausiah atau mau'izah hasanah nanti insya Allah masih ada waktu, kita diberikan waktu untuk bertanya dan insya Allah Bapak Ustadz yang akan menjawab. Kepada Bapak Ustadz Rahmat Aziz SPDI waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihil kirami wa ila hadrati khususan Syekh Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila hadrati kulli walin wa waliyatillahi min masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan awliya utis'ah radhiyallahu ta'ala anhum wa summa ila hadrati khususan pengguru Kiai Haji Sudarya Hasbullah bin Bahnaqim radhiyallahu ta'ala anhum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Tafaballi maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi.
da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi mufasimi ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'ina ila yaumiddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Makaramun, Bapak dan Ibu, jamaah rahimakumullah. Terkhusus salam tahiyat dan hormat, ta'zim juga serta takrim saya sampaikan kepada semua para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, para asatid, para alim, ulama, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Baitul Ma'mur beserta pengurus dan juga jajarannya, Bapak Haji Marjuki. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat, afiat, hasil maksud, qabul hajat. Juga yang saya hormati para guru-guru, para muallim yang hadir di tempat di majlis ini, Pak Haji Isnaini, Ustadz Saryono, juga Pak Haji Wasilan, dan semuanya lah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah saya kepada Bapak semuanya. Dan Ibu, Bapak yang hadir, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan cucuran rahmat, barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan segala maksud, hajat, tujuan, harapan dan cita-citanya. Juga mudah-mudahan dihapus, dilebur, diampuni segala salah, hilaf dan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada uswah hasanah, qudwah thayyibah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita yang jadi umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yuqalu idza kana laka qaribun. Saya melanjutkan kajian yang kemarin sedikit ya Bu ya. Dilanjutkan nanti dengan bab berikutnya karena ini emang kebetulan urutan nih Bu. Kemarin masih kita baca tentang bab silaturahim. Nanti bab berikutnya urutan babu hakil jari, yaitu bab yang menjelaskan tentang haknya tetangga. Wa kana yuqalu, dan dikatakan idza kana laka qaribun, kalau kita punya saudara qarib. Qaribun itu dekat, ba'idun jauh, datang ke Cikarang jadi sahabat karib. Jadi karib itu asalnya dari bahasa Arab, Pak. Ba'idun fil aini wa qaribun fil qalbi. Jauh di mata tapi dekat di hati. Qarib
punya saudara ya, saudara dekat, falam tamsi ilaihi birijlika, tapi kita enggak pernah berjalan dengan kaki untuk mengunjungi, untuk sowan silaturahim kepadanya. Walam tu'tihi min malika, atau kita pun juga tidak pernah membantu barang sepeser pun min malika dengan harta kita. Ibu punya saudara, datang kagak pernah, bantu nolong ngasih juga kagak pernah. Faqad qata'tahu, maka teman-teman, maka sungguh kita sudah memutuskan hubungan tali silaturahim kepadanya. Wa fi ba'dis suhufi mimma anzalallahu ta'ala ya ibna adam sil rahimaka bimalika fa in bakhilta bimalika aw qalla maluka famsi ilaihi birijlika. Makanya kemarin saya sampaikan ya Bu, kan ada 3 perkara. Ini flashback dulu ke belakang nih Bu, jadi biar ngajinya nyambung. Dihisab yang enteng, dihisab yang ringan, masuk ke dalam sorga, kita disuruh ngasih sama orang yang pelit. Kemudian kita juga disuruh maafin orang yang dolim, yang jahat. Kemudian kita disuruh menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan. Kan begitu ya? Masih ingat ke Bu? Masih ya? Alhamdulillah. Wa fi ba'di suhufi mimma anzalallahu ta'ala, dan dikatakan di dalam sebagiannya suhuf. Suhuf itu lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Berbeda dengan kitab, kalau kitab itu Pak dibukukan. Kalau suhuf itu berupa lembaran. Ada lagi yang mengatakan suhuf itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau kitab itu untuk dirinya, untuk Nabi, dan juga untuk umatnya. Itu suhuf. Makanya orang Arab itu kalau baca Quran itu bahasa Arabnya apa? Sahifah, suhuf. Jadi lembaran-lembaran Quran, kayak Quran gitu Pak. Berbeda dengan kitab yang dibukukan. Ya. Salah satunya Nabi yang mendapatkan suhuf siapa Bu? Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Salah satu Nabi yang mendapatkan suhuf yaitu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Sedikit disebutkan Nabi Musa cuma dapat 10 lembar doang tuh suhuf. Dikatakan di dalam lembaran suhuf Allah berfirman, mimma anzalallahu ta'ala ya ibna Adam, hai anak cucu keturunan Bani Adam, sil, kalimat amr perintah, kudu nyambung, sambung, rahimaka silaturahim, kamu bimalika dengan apa? Bimalika dengan hartamu. Fa in bakhil tabimalika, fa in bakhil. Tahu bakhil? Fa in maka jika kamu merasa sayang. Bahasanya di sini ya, jika kamu merasa sayang ya, atau kikir kesananya mah. Kalau merasa sayang kan bahasanya halus Bu ya. Fa in bakhilta, kalau kita punya harta tapi sayang banget. Kalau mau ngasih sama saudara, kita ngasih sama keluarga, kita ngasih sama tetangga. Fa in bakhilta bimalika au qalla maluka, Ustaz saya enggak bakhil, saya pengen ngasih tapi cuman saya punya harta sedikit. Au qalla maluka, saya pengen bantu saudara tapi kebutuhan saya pun juga masih banyak. Bakhil sih enggak ya, pelit enggak, tapi fakir. Yang kedua, jadi nggak bisa ngasih harta kepada tetangga, saudara, kepada keluarga kita. Maka famsi ilaihi birijlika, sambung silaturahim itu dengan kaki.
kaki kita. Melangkah, berjalan, silaturahim, datang kepada keluarga kita. Tuh Bu. Makanya kemarin saya bilang, ya Pak, kalau kita datang sama musuh kan nggak bisa. Bisa nggak datang sama musuh kita? Ini ada tetangga, ada orang lah, jangan tetangga. Ada orang yang kita anggap ini musuh. Musuh banget. Kan Nabi mengajarinya disuruh kita datang, disuruh kita ngasih, disuruh kita maafin. Tapi kan perkara yang sulit Bu. Kalau buat saya, wallah kalau buat ibu bapak mungkin gampang. Sulit, susah. Kita bisa datang kepada musuh, memaafkan kepada orang yang jahat. Maka kemarin kan saya sudah mengingatkan, paling tidak minimal silaturahim yang sudah terjalin, yang sudah terbina ini, maka kita rawat, kita jaga dengan baik. Contohnya sekurang-kurangnya salah satu merawat tali silaturahim itu, walaupun hanya dengan mengucapkan salam, itu sudah bagian daripada merawat dan menjaga tali silaturahim. Sebab kata Rasulullah, kalau ngasih pakai harta nggak bisa. Kalau ibu datang silaturahim juga nggak bisa. Pak Ustadz, saya pengen datang tapi jauh banget, punya saudara di mana? Sumatera. Ongkosnya berapa duit Pak Ustadz? Kalau kita mau ngasih sama dia 500.000, datangnya aja kita habis 2 juta, mahalan ongkos ketimbang kita ngasih sama dirinya. Saya mau datang jauh. Mau bantu pun juga nggak punya duit. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan solusi, Bu. Maka Nabi memberikan jalan yang lain. Ketika jalan yang satu, pintu yang satu tertutup, maka ada pintu lain yang terbuka, ada jalan lain yang bisa kita lewati. Apa itu jalannya? Silu arhamakum walau bisalami. Kata Rasulullah, sambungin tuh silaturahim di antara kalian semua walau bisalami, walaupun silaturahim itu hanya dengan jalan mengucapkan salam. Punya HP Bu? Punya. Ada HP Pak ya? Bisa kalau ngucapin salam lewat HP? Bisa ya? Buka, klik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, sehat? Gimana kabar? Silaturahim sudah terjalin. Basa-basi atau orang malah ya. Padahal kalau sakit juga umpama belum tentu nengok. Kalau susah belum tentu nolong. Tapi sekedar basa-basi. Dah kalau kata guru saya mah, ibu bahasa mah kagak beli ini. Bahasa mah enggak bayar. Hanya nyenengin orang. Apa sih Bu susahnya dengan bahasa kita? Hah? Ada orang jelek kita bilang cakep Bu, rugi enggak? Iya Allah, ibu cantik banget jilbabnya, ya Allah. Ibu cocok deh pakai baju itu, padahal Bu ya Allah ngelihatnya enak banget kita. Rugi enggak Bu? Pakai bahasa rugi enggak? Bahasa enggak beli Pak. Dengan bahasa kita enggak bayar, hanya menyenangkan, memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan bahasa sangat mudah, dengan bahasa sangat gampang. Ya, termasuk kita kan sama anak ya Bu ya. Jangan pernah menyalahkan katanya begitu. Tapi berikanlah pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan sehingga membuat motivasi anak kita untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Ini nyambungin aja saya karena saya makan di bidang pendidikan. Iya Allah, anak mama pinter banget. Seneng girangnya bukan main Bu, 2 hari gak bisa tidur. Tapi kalau dibilang anak mama bego banget lu, kayak begitu kagak bisa, stres bocah Bu. Ya Bu ya, memberikan reward itu, bahasa itu Pak, gampang Pak ya. Seperti Bapak pun juga begitu sama istri. Ya Allah mama, baru kali ini Bapak merasakan masakan mama enak banget, luar biasa. Aduh, girangnya itu istri Pak, ya Allah tiap hari oncom terus. Kebetulan masak oncom. Masya Allah ya Rabbi. Silu arhamakum, hanya sekedar untuk memberikan kebahagiaan,
memberikan kesenangan kepada orang lain dengan bahasa, dengan lisan dan omongan, gampang, mudah, nggak perlu tenaga, nggak perlu biaya. Tanyakan kabar, Ustadz bagaimana, sehat? Ibu sehat bu? Mudah-mudahan ibu sehat, mudah-mudahan kabul hajat, mudah-mudahan panjang umur, dan seterusnya. Selesai, udah beres. Termasuk merawat, menjaga tali silaturahim. Jadi gampang Pak, ternyata silaturahim itu nggak perlu pakai harta, nggak mesti jalan kaki silaturahim datang kita kunjung kepadanya. Cukup dengan mengucapkan salam, itu termasuk bagian daripada merawat tali silaturahim. Kemudian salah satu asya'a, Ustadz bagaimana kalau saya punya saudara, punya keluarga, punten ya, jangan tetangga bu. Di antara keluarga kita juga mungkin ada yang berbeda keyakinan, ada yang berbeda agama. Ada di sini bu? Ada. Bagaimana kalau saya punya keluarga, maaf Ustadz, non muslim? Perlu saya datang? Sakit perlu saya jenguk? Nah ini nanti saya nyambung ini bu ke kepada bab hakil jari. Karena orang kafir non muslim juga itu ada haknya yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan. Kebetulan nyambung ini ya urutannya. Salah satu asya'a, qala Maimun bin Mahran, salah satu asya'a, ada 3 perkara, al-kafir wal muslim, di antara orang kafir dan kita sebagai seorang muslim, fihinna sawa. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, sama aja haknya Pak. Sama aja haknya. Ya, mau kafir mau muslim. Yang pertama apa? Yang sama-sama haknya harus ditunaikan, tidak ada perbedaan di antara keduanya, muslim atau kafir. Pertama, man ahadtahu fafilahu bi ahdika. Man, siapa orang yang berjanji, fafilahu bi ahdika musliman kana kafiron, kepada orang muslim, atau kita punya janji kepada orang kafir, maka janji itu wajib untuk kita penuhi, wajib untuk kita tepati, walaupun janji itu kita berikan kepada orang kafir sekalipun. Maka kafir dan muslim tidak ada perbedaan. Ketika kita mempunyai janji, maka wajib untuk kita tepati. 1. Mulia enggak agama kita ibu? Nah, hebat Islam Pak ya. Makanya saking hebatnya, agungnya, mulianya, istimewanya, sempurnanya agama kita Islam, disebutkan kita ini agama yang, Islam ini agama yang luhur, yang agung. Ya'lu wala yu'la alaih. Saking agungnya maka tidak ada yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih agung daripada agama Islam. Bagaimana tuh Pak ajarannya coba? Sekalipun orang kafir kalau kita punya janji wajib ya kita tepati. Yang kedua, fa innamal ahda lillahi, karena sesungguhnya janji itu adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ditepati. Kemudian yang kedua, wa man kanas bainaka wa bainahu qarabatun fasilhu musliman kana kafiron. Kalau kita punya saudara, kita punya kerabat, kanas bainaka wa bainahu qarabatun, kita punya kerabat, kita punya saudara, musliman kana au kafiran, baik saudara kita itu sebagai apa, baik saudara kita itu seorang muslim atau kafir sekalipun, maka haknya sama. Apa Ustaz? Fasilhu, maka sambunglah silaturahim kepadanya.
Mohon maaf Bu, sekalipun ada anak dengan orang tua yang berbeda keyakinan dan agama, hubungan silaturahimah harus tetap dijaga. Pak Ustadz, saya mah punya orang tua tapi kafir. Bagaimana? Wajib anak mah bakti. Tapi memang tidak ada kewajiban untuk mendoakan ampunan ketika dia meninggal. Itu doang Bu. Mak bapaknya meninggal, seumpama dia kafir, anaknya muslim, berdoain, ya Allah ampunilah mak bapak saya. Enggak boleh, enggak bisa, dalam Al-Quran begitu. Karena memang tidak ada ampunan bagi orang-orang musyrik, tidak ada ampunan bagi orang-orang kafir. Tapi kalau dia selama masih hidup, kita sebagai anak doain, ya Allah mak bapak mudah-mudahan dapat hidayah. Boleh enggak Bu? Bagus enggak Bu? Kita punya tetangga juga, mohon maaf kita doakan, ya Allah tetangga saya mudah-mudahan dapat hidayah. Boleh nggak Bu? Boleh. Tapi ketika dia mati kita datang, kita doain, ya Allah ampuni dosanya, maafkan segala kesalahannya, diluaskan di alam kuburnya, diterangkan di alam barzahnya. Boleh nggak? Nah, paham, udah pinter dah, udah ibu semua, mantap. Menyambung tali silaturahim, nggak ada perbedaan antara muslim dengan kafir. Haknya sama. Luar biasa Islam Bu. Jadi kalau ibu mau main nih, punya saudara, katakan, atau ibu juga punya teman lah, kita mau datang, boleh. Boleh banget Bu. 2. Jadi menyambung silaturahim kepada orang muslim dan kepada orang kafir, sama haknya. Kemudian menepati janji kepada muslim dan juga kepada orang kafir, sama juga haknya. Yang ketiga, waman i'tamanaka ala amanatin fa'addiha musliman kana aw kafiron. Apa yang kedua? Kalau kita diberi kepercayaan, amanah, baik itu oleh orang muslim atau oleh orang kafir, maka fa'addiha, kudu wajib kita tunaikan, kita jalankan, baik itu kepada muslim ataupun kepada orang kafir. Janji kudu ditepati, amanah kudu ditunaikan, silaturahim kudu disambungkan kepada orang muslim ataupun kepada kafir sekalipun. Jelas Bu? Jelas. Alhamdulillah. Nah, saya nyambunginnya Bu ya, babu hakil jari Pak. Kepada bab di sini ada haknya tetangga, karena ada kaitannya dengan orang kafir. Bagaimana ketika dia menjadi tetangga kita? Nah. Ada haknya Bu orang kafir? Ada. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jari alal jari ka hurmati ummih. Kemuliaan tetangga Pak. Ya, kewajiban kita untuk menghormati tetangga, untuk memuliakan tetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormatilah tetangga, muliakanlah tetangga kita alal jari ka hurmati ummi, seperti dan sebagaimana kita memuliakan ibu kita. Luar biasa. Di dunia ini nggak ada lagi, saya rasa ya Bu, orang yang pertama wajib kita untuk muliakan dan untuk kita hormati, yaitu siapa? Emak bapak orang tua kita. Baru kemudian selanjutnya ada guru. Tetapi di posisi yang sama, kata Rasulullah, memuliakan tetangga itu menjadi satu keharusan, sebagaimana seperti kita menghormati dan memuliakan emak bapak kita. Kita sama ibu, sama bapak boleh ngomong yang keras Bu? Melebihi suaranya boleh enggak? Berarti kalau begitu sama tetangga sama itu. Bu, kemana? Ke depan. Jangan Bu, mau kemana? Pasar.
Ya ini kan saya menganalogikannya kan seperti itu. Katanya kalau kita ngomong sama emak sama bapak harus sopan, harus penuh dengan kesantunan. Kan disebutkan nggak boleh suara kita lebih tinggi dari emak bapak kita. Berarti kata Rasulullah, hormat kita kepada tetangga sama seperti menghormati ibu. Berarti kalau ibu besok ditanya sama tetangga, ibu mau kemana? Jawabnya yang halus lagi, ke pasar. Bu mau kemana? Pasar. Gua mah ini berarti lebih tinggi, bagus ya. Masya Allah. Qala Abdullahi bin Umar bin As ligulamihi. Ini kaitan dengan orang kafir nih Bu. Juga nanti menjadi pertanyaan Pak. Saya demi Allah kemarin baru ditanya sama jamaah dari Cikarang Baru. Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Dan juga menjadi perdebatan, bukan perdebatan apa ya. Bagi kami sebagai panitia di Cikarang Baru kan majemuk ya Pak. Kehidupan mereka di sana ya tetangga juga selain muslim juga banyak orang kafir. Ketika motong korban boleh enggak orang kafir dikasih dagingnya? Maka saya jawab boleh. Walaupun saya pernah baca itu ada yang memberi kepada orang kafir itu mutlak, ada yang mengharamkan, tetapi justru madhab kita Asy-Syafi'i membolehkan untuk memberi kepada orang kafir. Nanti kita bahas Bu. Qala Abdullahi bukan bin Umar Bu, salah ini Ibu ah. Qala Abdullahi bin Amr bin As ligulamihi, berkata siapa Abdullah bin Amr bin As kepada ligulamihi, kepada pelayannya, kepada pembantunya. Apa kata Abdullah bin Amr? Idbahi syata wa at'im jarona al-yahudiyya. Dia punya pelayan nih, Abdullah bin Amr bin As ngomong sama pelayannya, abang, ya Pak, potongin kambing, sembelih. Idbahi syata, potongin kambing, sembelih, bikin gulai, bikin sate, nasi kebuli, wa'at imjarona, kasih makan tuh tetangga kita. Siapa? Al-Yahudiyah, orang Yahudi. Bayangin Pak, pernah gak Bapak kayak gitu? Potong kambing, bikin gulai, bikin sate, nasi kebuli, kalau gak biryani, ajib udah. Mantap dah. Wa'at imjarona, kasih makan tuh tetangga kita. Siapa? Al-Yahudiyah, orang Yahudi. Summa tahaddatsa sa'atan, diam sebentar ngomong lagi. Itu ngomong gak cukup sekali Pak. Abdullah bin Amr bin As gak cukup sekali, setelah ngomong begitu summa tahaddatsa sa'atan, setelah diam sebentar ngomong lagi baik. Faqala ya gulam, wahai pembantuku, pelayanku, ya gulam, idza dzabahta syata fa'at imjarona al-yahudi. Nih, kalau kita motong kambing, kita nyembelih kambing, kasih makan tetangga kita. Siapa? No, Yahudi. Faqalal gulam. Ini pelayan ngomong. Faqalal gulam, pembantunya jawab. Qad adaitana bijarika hadal Yahudi. Wahai tuanku, wahai sayyidku, wahai bapak, qad adaitana bijarika hadal Yahudi. Ngomong baik dari tadi, ngedesak terus saya disuruh ngasih makan itu sama orang Yahudi. Emang boleh apa? Faqala Abdullah bin Amr bin As, maka kemudian menjawab Abdullah bin Amr bin As, waihaka innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jari hatta dhananna annahu sayuwarrisuhu. Ketika si pelayan ngomong, Tuan, lah dari tadi ngomong baik ngasih makan tuh orang Yahudi. Dari tadi ngomong mulu kasih makan tuh orang kafir. Emang boleh apa? Waihaka, celaka ente.
Kata Abdullah bin Amr bin As, celaka ente ngomong kayak begitu. Dengerin, Nabi bersabda, kata Abdullah bin Amr bin As, Nabi kita ngajarin apa? Lam yazal yusina. Nabi enggak putus-putus, lam yazal enggak putus-putus, enggak bosan-bosan. Nabi enggak berhenti-berhenti, yusina mewasiatkan kepada kamu, kepada saya, kepada kita semua, bil jari tentang tetangga, hatta dhananna annahu sayuwarrisuhu, kepada tetangga kudu berbuat baik, sampai-sampai saya menyangka, kita menyangka kalau tetangga itu ada hak warisnya, boleh diberi waris. Coba Bu. Dan ini menjadi dalil Bu, Pak. Jadi besok Bapak di sini motong korban nih. Mohon maaf ya, kalau di dalam fikih kan ada pembagiannya tuh. Makanya ketika ditanya Pak Ustadz, kalau korban itu dibagikan kepada orang kaya boleh? Boleh nggak Bu? Boleh banget. Jadi sepertiga itu dikasihkan kepada yang berkorban, kecuali korban yang dinadarkan. Haram hukumnya yang korban makan daging kurbannya walaupun sedikit. Jadi kalau dinadarkan udah semuanya Pak kasihin Pak. Atau saya mah minta atau sepaham buat nyate, kagak boleh. Ya kagak sepaham atau sepotong tuh. Ya bagian gue mah cuma dapat 2 tusuk kagak boleh. Nadar semuanya. Wajib hukumnya. Tapi kalau korbannya korban sunnah, maka yang korban asal jangan melebihi 1/3 dari hewan kurbannya, boleh dimakan. Datang ke masjid, nitip sama panitia, Pak siap, lah saya mau korban ini. Oke, kambing sapi, kambing aja lah. Cuman mohon maaf ya, nanti separuh mah kirim ke rumah saya. Itu cuma numpang motong namanya. Lo kagak malu. Yang kedua, 1/3 diberikan kepada fakir dan miskin. Dan kemudian 1/3 selebihnya itu boleh diberikan kepada muslim walaupun dia orang kaya. Kemudian Pak Ustadz, bagaimana kalau tetangganya kafir? Boleh enggak? Boleh. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bu. Ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullah. Allah itu tidak melarang kita berbuat adil juga berbuat baik. Allah enggak melarang. Allah tidak melarang kita melakukan kebaikan dan kita berbuat adil kepada siapa? Anil ladzina lam yuqatilukum, kepada orang-orang yang tidak memerangi kepada kita. Di sini orang kafir. Fid dini, di dalam agama. Tuh. Orang kafir berarti. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga selama dia tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Makanya Imam Syafi'i begini Pak, cuman ada penjelasannya Pak. Imam Syafi'i, boleh enggak menurut mazhab Syafi'iyah? Boleh. Memberikan daging kurban, boleh kita memberi makanan kepada orang kafir, ya, tapi dengan catatan kafirnya kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang memberikan upeti kepada kita sebagai seorang muslim, ya, tetangga baiklah gampangnya udah sekarang mah, ya, bukan Israel yang sekarang memerangi Palestina. Satu-satunya tempat Rafah yang dianggap sekarang saat ini paling aman, tapi sekarang harus juga diserang Pak. Sampai-sampai orang Palestina sekarang ngomong, saya udah nggak ada lagi tempat kemana harus mengungsi, maka besok saya akan mengungsi ke surga. Udah nggak ada lagi tempat. Rafah satu-satunya tempat buat mengungsi sekarang Pak. Maka harus diserang juga oleh Israel. Nah ini kalau kita punya tetangga nyerang kita mulu, haram dikasih. Tapi kalau tetangganya baik, kerja bakti hadir, ngikut rapat, datang,
kita mau ngasih daging korban, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh banget. Allah tidak melarang kita berbuat baik, berbuat adil kepada siapa? Kepada orang yang tidak memerangi kita dalam agama, dan juga selama dia tidak mengusir kita dari kampung halaman. Boleh hukumnya. Begitu ya Bu, itu tentang orang kafir. Ingat Bu, kalau orang kafir itu ada haknya. Orang kafir itu ada haknya. Al-jiranu salasatun faminhum man lahu salasatu hukukin wa minhum man lahu haqqani wa minhum man lahu haqqun wahidun. Ini ngaji nggak usah lama-lama ya, ada acara nih. Ini kalau di Masjid Al-Baitul Ma'mur, masjid yang tidak pernah ada berhentinya kegiatan Pak. Ya, sampai hari libur masih aja di sini ngaji udah. Orang kata kiamat baru libur. Salah satu, Ibu, ada 3 nih. Ya, al-jironu salah satu, tetangga itu ada 3 Bu. Tetangga ada 3. Tetangga gue mau banyak kok Ustaz, ada more 40 rumah mah. Bukan itu maksudnya. Faminhum man lahu salah satu hukukin. Ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Kemudian wa minhum man lahu haqqani, ada tetangga yang mempunyai 2 hak. Kemudian wa minhum man lahu haqqun wahid, ada tetangga yang mempunyai 1 hak. Tahu siapa Bu? Yang mempunyai 3 hak itu siapa? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hukukin fajarukal karibul muslimu, yang mempunyai 3 hak tetangga kita. 1 udah mata tetangga, kemudian itu saudara kita, kemudian seagama dengan kita, muslim, maka haknya dapat 3. Ustadz, adik saya ini mah rumahnya tuh dempetan, apa haknya Bu? Apa coba haknya Pak? Bu, apa haknya? Ibu, apa mau dibikin PR? Ini tetangga kita kebetulan adek. Haknya adek kita kan saudara nih. Apa haknya? Hak saudara apa? Contohnya Pak? Itu pinter. Haknya saudara kita itu bisa mewarisi. Hak waris. Kalau kita punya harta, anak kagak punya, mati, maka adik kita itu bisa mendapatkan hak waris dari kita. 1 contohnya. Benar Pak, benar banget. Kemudian al-karib, fajaruka al-karib al-muslim, udah mah saudara, rumahnya deketan, kemudian seagama, 3 haknya. Kalau hak tetangga apa? Nanti kita bahas. Kalau enggak kelamaan ini. Hak tetangga ada 10 Pak di dalam kitab Tanbih. Mau dibacain enggak? Ada 10, panjang banget tuh Bu. Hak tetangga itu ada 10. Apa contohnya? Kila ya Rasulullah ma hakul jari alal jari. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, dia nanya, ya Rasulullah, apa sih hak tetangga kepada tetangga yang lain? Qala ini stakrodoka akrod tahu. Kalau dia minjem duit, hutangin. Kita datang ya, Bang, ya ngapain lo? Silaturahim ge biar panjang, minjem atau gue cepet. Set, boro-boro gue minjemin lu, anak gua ge belum dibayar sekolahnya. Padahal kata Rasulullah, ini stakrodoka akrod tahu. Kalau dia minjem, kasih. Kalau dia mau berhutang, hutangilah. Wa inda'aka ajab tahu. Kalau diundang kudu datang. Itu hak tetangga. Wa in marido uttah. Kalau dia sakit, kita tengokin. Wa inista'ana bika a'antahu. Kalau dia susah, kita bantu. Wa in asobathu musibatun azaitahu. Kalau dia dapat musibah, hibur. Ya kayak tadi Bu,
Nyenengin orang pakai lisan maka gak bayar ini, dia dapat musibah. Sabar bang. Umpama dia motor hilang, sabar. Mudah-mudahan diganti sama motor yang lebih gede lagi. Hibur. Wa in asobahu khairun. Bagaimana Pak Ustadz kalau dia ditimpa musibah yang bagus, yang baik? Hah? Ngebangun rumah, beli mobil yang baru, kulkas yang gede, TV yang badag. Bagaimana kita sebagai tetangga? Hanai tahu, ucapkan tahniyah, ucapin selamat. Umpama dia habis lahiran, alhamdulillah ya Allah, selamat bu. Tahniyah. Itu hak tetangga. Wa in mata sahitah. Kalau tetangga mati kudu diapain? Anterin. Wa in goba hafid tah. Kalau dia goba, gaib, artinya apa? Dia pergi, rumah kosong, maka kita sebagai tetangga hafidtah, jaga rumahnya. Coba Pak. Cuman kita tetangga kudu tahu diri. Kalau mau kemana-mana ngomong atuh nitipin. Ini ngomong kagak, bilang kagak. Giliran ada apa-apa tetangga disalahin. Pak gimana sih Pak? Saya pergi, kok ayam saya hilang? Nah lu pergi aja kagak bilang, bego lu. Masya Allah ya Rabbi. Kan kemarin sudah dibahas di dalam kitab Tanqih Bu. Kalau kita mau melakukan perjalanan, maka kita disuruh apa? Fal yuwaddi'. Kata Rasulullah, fal yuwaddi' itu kita berpamitan Pak kepada siapa? Kepada ikhwan, kepada saudara kita. Kenapa? Karena setiap doa yang disampaikan oleh tetangga kita, maka Allah menjadikan itu keberkahan buat kita. Maka kalau kita mau kemana-mana ngomong, Ibu, ya saya mau ke pasar. Lama ya paling 3 hari. Nginep meren lu. Saya nitip ge ya. Rumah takut hujan meren kebanjiran. Takut kemarau kebakaran. Mohon maaf saya nitip. Jaga Bu. Yakni manzilahu wa iyalahu. Apa yang dijaga? Hartanya, rumahnya, atau keluarganya. Seumpama ada tetangga mau pergi sebentar, cuman ke depan anaknya lagi tidur, jaga. Tuh Islam tuh Bu. Wala tudi bikutoriki wala tudi bikutari kidrika illa antuh dia ilaih. Kemudian jangan menyakiti tetangga. Dengan apa coba? Jangan menyakiti tetangga dengan apa? Dengan bau masakanmu. Beli duren setruk dikasih kagak. Kuat ambring kemana-mana. Ya Allah, siapa yang makan duren? Emang gua demen banget Pak Ustadz, mau beli gua kagak sanggup. Montong mapan sekilo ge 70.000. Gua denya segede kepala badak, ditimbang 5 kilo berapa duit? Gua mati bang engsrek aja. Ya Allah, bau amat duren siapa? Sampai dikoreh-koreh tong sampah. Oh, tetangga gua. Ibu, kalau beli duren hati-hati ya Bu ya. Kata Rasulullah, jangan kita menyakiti tetangga dengan bau masakanmu. Illa antuh dia ilaih. Kecuali kalau kita mau memberikan hadiah kepadanya. Kali ini tetangga, Ustadz gue makan masak ikan asin Pak Ustadz. Amat terasi bakal nyambel. Buset, itu tetangga yang di belakang rumah sampai ngomong, Bu masak apa sih? Bagaimana Pak Ustadz? Bawain Bu, itu ikan asin sepat. Mas sambal. Kalau enggak gampang lah, ini istri saya Bu, istri saya. Bu, ya ada ikan asin. Oke, ini saya bawa sayur asemnya. Saya lalap ya. Oke, di mana kita ngeliwatnya? Rumah Ibu Anu. Jadi, udah emak-emak begitu lagunya tuh. Satu. Jadi kebagian semua. Ya Bu ya. Ya Bu, waruya fi khabarin akhar, dan di dalam hadis yang lain, Pak, di dalam hadis yang lain, ziyadatan ala hadhihi tis'ah, hak tetangga itu ada 9. Tadi sudah saya sebutin tuh, Bu. Kalau sakit tengok, dapat musibah, dihibur, dapat kesenangan, kita ucapin selamat. Terus kalau diundang kita hadir. Itu hak-hak tetangga semua ada 9. Waruya fi khabarin akhar. Di dalam riwayat yang lain,
ziyadatan ala hadhihi tis'ah, ditambah satu lagi dari yang 9 ini, wal asir alla tutila bina'aka alaih illa bitayyibatin min nafsih. Kalau ibu, maaf punten Bu, membangun rumah, la tutila bina'aka, janganlah itu rumah kita menghalangi rumah tetangga. Kecuali bitayyibatin min nafsi, ada keredoan, kecuali ada keikhlasan darinya. Ibu, ya Pak, maaf ini saya mau naikin rumah, kali ketika ngebangun nanti ngeganggu, kali kalau udah jadi nanti jadi ngeganggu, mohon izin, mohon ikhlas, mohon ridho. Nggak apa-apa. Itu mah hak Bapak, duit-duit Bapak, tanah-tanah Bapak, rumah-rumah Bapak. Nggak ada hak buat saya mah. Mangga gih mau 50 tingkat kayak gua meredo. Bangun baru Bu. Itu ya. Masya Allah. Itu hak tetangga. Jadi kalau haknya saudara, hak waris. Hak tetangga tadi 10. Kemudian haknya sebagai seorang muslim kalau tetangga kita muslim. Apa? Ya kemarin sudah dibahas, hakul muslim alal muslim. Udah nggak usah saya terusin lagi. 3 yang punya hak. Udah mah saudara, udah mah jadi tetangga, kemudian seakidah, seagama. Wa ammal jaru alladzi lahu haqqani. Kemudian siapa yang mempunyai 2 hak? Fajaruka al muslimu. Bukan saudara, bukan adik kita, bukan abang kita, tetapi itu menjadi tetangga dan juga seagama. Haknya 2, hak tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, dan ada orang yang mempunyai 1 hak. Siapa? Fajarukad dhimmi, yaitu orang kafir. Tetap dia punya hak 1, hak bertetangga. Kalau sakit boleh ditengok, ketika musibah boleh dihibur, kalau dia punya kesenangan boleh kita ucapkan selamat. Itu hak tetangga walaupun dia kafir. Mau lanjut Bu? Soalnya ada lagi nih, Pak Ustaz saya mah punya tetangga nyakitin banget. Insya Allah bulan depan kita lanjutin ya. Ustadz gimana saya punya tetangga, saya mah nggak nyakitin, saya mah menjaga perasaan, menjaga kepercayaan. Tapi dia, ya Allah Pak Ustadz, bagaimana? Warwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ja'a ilaihi yashku jarahu, ada orang ngeluh tentang tetangganya. Bagaimana? Insya Allah bulan depan kita lanjutin lagi. Kalau ingat ya Bu ya Pak, saya ngomong begini kalau ingat Pak. Kalau enggak ingat mohon maaf, soalnya takut hutang udah dibayar. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah buat saya, buat Bapak Ibu semua, manfaat dunia sampai nanti akhirat. Terima kasih dengan segala perhatiannya, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Bisa saya jawab, enggak bisa nanti saya buka kitab, atau mungkin di sini ada yang menambahi. Terima kasih, dipersilahkan. Mangga, sok Bu, nggak usah banyak-banyak lah. 1 aja, Pak Sarital. Ayo Pak Sarital nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, mangga. Ini agak menyimpang dari bahasan sekarang. Yang mau saya tanyakan, di keluarga saya kan ada yang istrinya meninggal, terus dia yang dulu saya sampaikan kalau nggak salah, turun ranjang Pak Ustadz. Ya turun ranjang. Berarti ke adik ipar nih ya. Ya, jadi dalam agama kita emang ada penjelasannya tentang turun ranjang itu atau bagaimana Pak Ustadz. Jadi dia suka bertanya sama saya, gimana ya daripada keluarga kita hancur, kalau nanti nikah sama orang lain nanti belum tentu benar. Tapi kalau menikah sama itunya jadi tetap utuh kasih sayangnya. Jadi mohon penjelasannya Pak
Pak Ustadz, apa ada hadisnya atau keterangannya dalam Ya. agama kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bapak kan, Pak? Bukan. Kayaknya dia, Pak. Keluarga. Ibu turun ranjang boleh enggak? Boleh enggak? Naik ranjang? Ya kenapa enggak boleh? Timbang naik saya tadi naik tuh. Naik ranjang, turun ranjang itu diperbolehkan. Di dalam fikih, mahram itu ada 3. Ya Bu ya. Ada mahram dari jalur nasab. Ada mahram jalurnya musakharah, perkawinan. Nah termasuk nanti adek atau abang ipar. Ya, adek atau empok ipar. Kemudian ada mahram dari jalur rodoah. Nah, ini mahram ini ada 3 Pak. Ada jalur nasab, turunan, ada jalur perkawinan pernikahan, mertua, ipar. Ya, itu dari jalur pernikahan. Kemudian ada mahram dari jalur rodoah, susuan. 3 mahram ini mempunyai 2 sifat. Ada yang sifatnya mu'abbad, selamanya sampai kapanpun haram dikawin. Ada yang sifatnya mu'akkatun, sewaktu-waktu mu'akkats. Sewaktu-waktu sekarang nggak boleh dikawin, kapan-kapan besok boleh dikawin dan dinikah. Siapa yang mu'abbad contohnya? Emak bapak emak atau bapak kita haram dikawin selamanya. Anak, cucu ke bawah haram dikawin. Jalurnya jalur nasab, kemudian sifatnya mu'abbad, selamanya sampai kapanpun haram. Kemudian ada mu'akkats. Mu'akkats itu untuk sementara. Siapa? Di antaranya yaitu adik atau kakak ipar kita. Jalurnya apa? Musakharah, perkawinan, pernikahan. Sifatnya bagaimana? Mu'akkad. Sekarang jadi ipar, haram dikawin. Besok setelah kita cerai atau wafat, meninggal istri kita, maka kita mau naik atau mau turun ranjang, boleh banget. Yang haram adik kakak dikawin langsung sekaligus, itu haram, maruk amat itu orang. Aduh, kalau ada yang nanya jawabannya kita paham, enak banget ya. Ya Allah ya Robi. Jadi begitu Pak Sarital ya. Jadi kalau naik turun ranjang boleh banget ya. Makanya kalau kata orang Sunda mah begini Bu, jodoh mah jorok katanya. Ya kadang-kadang mohon maaf ya, ada guru kawin sama siapa? Muridnya. Tetangga, ada orang yang kawin dengan tetangganya. Padahal tiap hari ketemu, nggak taunya, ya Allah buset, itu janda jadi jodoh gua. Umpama, ini mah ada Bu, makanya disebut jodoh mah jorok. Ya begitu. Kemudian ya Allah, gua nggak nyangka, gua kawin sama empoknya, kemarin mah sama adeknya, ipar. Begitulah Pak Sarital ya, jodoh mah katanya jorok. Cuman kalau boleh, kalau ditanya secara syariat boleh ya boleh, tapi secara sanksi sosial ya sebenarnya nggak ada, cuman ya gitu jadi omongan doang Bu. Kayak yang nggak ada lagi bayi wadon. Ya sanksi sosialnya begitu, jadi cibiran doang. Tapi kalau syariat boleh nggak? Ya boleh banget. Oke, selesai Bu. Ibu barangkali ada? Maaf Ustadz, karena mau ada acara mungkin cukup ya. Pertanyaan di lain kesempatan. Oke, Ibu, maaf Bu, nanti kita lanjut bulan depan. Terima kasih, kita tutup dengan salawat naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil
wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yus gamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillak. Allahumma ya Rabb inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashafa'u indaka bisalati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antak dia hajatina ya Allah, antak dia hajatina wa hasil maqasidana wa yasir umurana fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya mughiitsu aghithna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rabbi fanfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi an tarzuqanal wasi'ah wa an tarzuqanal amanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi dina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kul lidhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'amin rabbi asma fadlan damanna labik tisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i watanahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi taklim pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita, bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah taklim ini sama-sama kita akhiri.